Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan proses perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wacana dan proposisi. Apa itu wacana dan apa itu proposisi? Nah, wacana secara sederhana bisa dipahami sebagai topik atau isu yang sedang dibahas. Misalkan Anda menulis, Anda ngobrol, itu adalah wacana. Nah, sedangkan proposisi adalah ide atau gagasan atau bahkan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi suatu masalah. Dan pada saat yang sama, proposisi juga bisa dimaknai sebagai pernyataan yang bisa punya nilai salah maupun benar. Nah, lebih lanjut kita akan menggali, pertama kita wacana dulu ya yang kita bahas. Nah, pengertian wacana yang pertama, rangkaian ucapan. Wacana merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk makna yang utuh. Contoh misalkan, saya ini sedang menyampaikan wacana. Kenapa? Karena bagian dari kumpulan kalimat yang kemudian saya sampaikan. Selanjutnya, wacana dipengaruhi oleh faktor konteks seperti situasi, waktu, dan tempat. Misalkan nih, kenapa saya ngomongin wacana? Ya karena konteksnya saya lagi ngajar. Dan kebetulan pada saat yang sama, saya ngajar mata kuliah yang mengharuskan menyampaikan pengertian wacana. Jadi omongan tulisan sangat dipengaruhi oleh konteks, situasi, waktu, bahkan tempat. Karena manusia itu menyampaikan argumentasi, pikiran tidak di ruang hampa. Selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, selanjutnya, wacana memiliki tujuan seperti untuk menyampaikan informasi, argumentasi, atau persuasi. Dan yang terakhir, wacana memiliki struktur yang teratur seperti pembukaan, isi, dan penutup. Tadi saya ngomong, nah begitu saya ngomong, saya mengucapkan salam. Nah itu bagian dari proses pembukaan. Dan lanjut ke isi dan nanti kita akan menutup dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah selanjutnya, unsur-unsur wacana itu ada apa saja? Yang pertama ada topik ya. Topik adalah subjek yang dibicarakan dalam wacana. Nah kebetulan kita lagi ngomongin wacana. Maka topik dari wacananya adalah wacana. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan wacana adalah maksud atau hasil yang ingin dicapai. Kira-kira saya menyampaikan ini tujuannya untuk apa? Yang ketiga ada pesan. Nah, pesan adalah informasi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir penyampai atau dalam bahasa komunikasinya komunikator. Nah itu beberapa unsur dari wacana. Nah selanjutnya ada konteks yang mempengaruhi bagaimana wacana itu dikonstruksi. Yang pertama lingkungan sosial. Wacana terbentuk dalam konteks sosial tertentu melibatkan berbagai faktor seperti budaya, norma, dan nilai. Contoh misalkan, kenapa saya ngomong pakai bahasa Indonesia? Ya karena kebetulan budaya kita mengharuskan kita menggunakan budaya Indonesia. Karena konteksnya saya ngomong dengan orang Indonesia. Selanjutnya situasi komunikatif. Konteks komunikatif meliputi faktor-faktor seperti tujuan komunikasi, peran pembicara dan pendengar, serta media yang digunakan. Nah, maksudnya dalam konteks wacana, situasi komunikasi itu mencakup diantaranya adalah peran pembicara. Misalkan peran saya sebagai pengajar, teman-teman sebagai mahasiswa. Kemudian media yang digunakan apa dan sebagainya. Selanjutnya budaya dan bahasa. Wacana dipengaruhi oleh bahasa dan budaya yang digunakan termasuk dialek, gaya bahasa, dan norma sosial. Saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada dialek Sundanya. Kenapa? Karena saya orang Sunda. Dan langsung kemudian berimplikasi pada struktur wacana yang saya bangun. Nah, selanjutnya teman-teman, ada beberapa jenis wacana. Yang pertama ada wacana naratif. Wacana naratif berfokus pada penyampaian cerita atau kejadian. Nah, teks naratif menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu menggunakan kerja lampau biasanya ya. Karena tujuannya untuk menyampaikan cerita. Nah, selanjutnya ada wacana deskriptif. Wacana deskriptif berfokus pada proses memotret atau melukiskan sebuah gambaran suatu objek ya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang detail dan jelas tentang objek yang dideskripsikan. Nah, makanya kalau teman-teman nanti bikin
skripsi. Nah, biasanya ada metode deskriptif. Di antara deskriptif di sana adalah menggambarkan sesuatu yang sifatnya aktual. Nah, selanjutnya ada wacana argumentatif. Wacana argumentatif berfokus pada pembuktian suatu argumen atau pendapat. Nah, argumentatif ini menggunakan fakta dan bukti yang kuat untuk mendukung argumen yang kita ajukan. Makanya kemarin kita akan pernah belajar ya, apa itu wacana, apa itu opini, dan apa itu argumentasi. Apa bedanya argumentasi dan opini? Nah, kemarin opini hanya sekedar pendapat, tapi argumen itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh fakta, data, dan sebagainya. Selanjutnya ada wacana ekspositoris. Apa sih yang dimaksud dengan wacana ekspositoris? Jadi wacana ekspositoris itu berfokus pada penyampaian informasi atau pengetahuan yang teksnya itu menjelaskan atau narasinya menjelaskan dengan ringkas, efisien, tanpa adanya bias atau opini pribadi. Kurang lebih kayak penelitian ya. Penelitian itu disampaikan secara ekspositoris, di mana ada jarak antara apa yang disampaikan dengan subjektivitas komunikator atau penulis atau narator sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman, kita belajar proposisi. Proposisi itu apa? Nah, proposisi itu tadi sudah saya sampaikan, pernyataan. Yang namanya pernyataan punya nilai salah, bisa saja punya nilai benar. Nah, pertama, klaim atau pernyataan. Proposisi adalah pernyataan yang menyatakan sesuatu. Yang kedua, punya nilai benar atau salah. Proposisi dapat dievaluasi sebagai benar atau salah berdasarkan bukti dan logika. Dan yang terakhir, makna dan interpretasi. Proposisi memiliki makna dan interpretasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus dipahami. Nah, itulah proposisi. Nah, unsur proposisi apa saja? Yang pertama ada klaimnya. Klaim pernyataan yang menyatakan sesuatu. Kemudian klaim dapat berupa fakta, pendapat, atau hipotesis. Kedua ada argumen. Argumen adalah serangkaian pernyataan yang mendukung klaim. Argumen memberikan bukti dan alasan yang mendukung klaim. Selanjutnya tipe-tipe proposisi ya. Yang pertama ada deklaratif. Berbentuk pernyataan atau klaim yang menyatakan fakta atau pendapat. Menurut saya, nah itu sudah deklaratif tuh, karena mendeklarasikan isi pikiran. Integratif, interrogatif ya menurut saya. Berbentuk pernyataan yang menanyakan informasi atau permintaan penjelasan. Kira-kira hal semacam ini patut tidak? Nah, selanjutnya imperatif, berbentuk perintah, instruksi, atau permintaan yang menginginkan tindakan. Selanjutnya ekspresif. Nah, berbentuk pernyataan yang mengungkapkan emosi, perasaan, atau penilaian. Saya sebel, saya marah. Nah, itu juga bagian dari ekspresi yang disampaikan. Dan itu juga bisa dipertanyakan, bisa punya nilai salah ataupun benar. Selanjutnya, karakter proposisi. Yang pertama, pernyataan eksplisit. Proposisi mengungkapkan pernyataan yang jelas dan terdefinisi. Jadi yang namanya proposisi itu harus jelas. Yang kedua, nilai kebenaran. Setiap proposisi dapat dinilai sebagai benar atau salah oleh subjek yang lain. Hubungan logika, proposisi dapat dihubungkan dengan proposisi lain menggunakan operator logika. Siapa operator logika? Ya kita yang merumuskan proposisi. Selanjutnya, proposisi merupakan representasi abstrak dari makna. Jadi sesuatu kita maknai dan kita sampaikan ulang. Dan itu bagian dari proses abstraksi. Nah, konstruksi proposisi yang pertama, identifikasi klaim. Yang kedua, tentukan dasar. Kemudian identifikasi alasan atau bukti yang mendukung klaim. Selanjutnya, hubungkan klaim dan dasar. Hubungkan klaim dengan dasar secara logis dan jelas menggunakan kata penghubung. Jadi antara klaim menurut saya, nah maka harus ada bridgingnya. Harus ada jembatannya antara klaim apa yang kita sampaikan dengan dasar logika serta fakta yang kita miliki. Selanjutnya struktur kalimat. Nah, susunan kalimat proposisi dengan struktur yang benar dan mudah dipahami. Nah, apa sih hubungannya antara wacana dan proposisi?
Wacana merupakan serangkaian kalimat yang saling berhubungan membentuk makna yang utuh. Sedangkan proposisi merupakan pernyataan yang menyatakan kebenaran atau ketidakbenaran. Wacana dapat berisi beberapa proposisi. Jadi wacana jauh lebih umum dan jauh lebih besar daripada proposisi. Dan proposisi menjadi dasar dalam memahami makna wacana. Nah, peran wacana dalam membentuk proposisi. Yang pertama, wacana berfungsi sebagai sumber informasi dasar untuk membangun proposisi. Jadi setelah diuraikan, maka kemudian kita bisa menyimpulkan dalam bentuk proposisi. Konteks dan makna. Nah, wacana memberikan konteks dan makna yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan proposisi. Dan yang terakhir, bukti dan argumen. Elemen-elemen dalam wacana dapat menjadi bukti atau argumen untuk mendukung atau menolak proposisi. Nah, itulah gambaran ataupun hubungan antara wacana dan proposisi. Nah, teman-teman, kalau kita simpulkan secara sederhana, ternyata apa yang dimaksud dengan wacana? Wacana adalah apa yang kita rangkai dalam bentuk kalimat, sedangkan proposisi adalah pernyataan yang bisa saja memiliki nilai benar ataupun salah. Jadi dalam wacana ada proposisi dan proposisi yang kemudian dihubungkan akan melahirkan dan membentuk wacana. Oke teman-teman, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kita